Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Catur Kurniawan dari Prodi Farmasi 2019 dengan NIM 2019 0350039. Di sini saya akan mereview jurnal terkait gambaran kasus kematian pada korban yang terpapar alkohol yang diautopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal RSUP Profesor Dr. R.D. Kando periode 2014 sampai 2017. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit itu tentang alkohol. Alkohol adalah zat aditif yang dapat berdampak buruk bagi tubuh manusia serta terkait juga dengan berbagai tindakan kriminalitas. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan konsumen alkohol terbanyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kasus kematian pada korban yang terpapar alkohol yang di rumah sakit di RSUP Prof. Dr. R.D. Kando periode 2014 sampai 2017. Nah, kemudian kita lewati sampai sebanyak 70% narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Di Indonesia, setiap tahunnya diperkirakan jumlah korban meninggal akibat miras atau minuman keras mencapai 19.000 orang. Kemudian dari hasil pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan hasil Visum et Repertum atau VER pada kematian korban terpapar alkohol yang diotopsi di bagian ilmu kedokteran forensik periode 4 tahun, yaitu pada tahun 2014 sampai 2017, mendapatkan sebanyak 17 kasus kematian. Kemudian banyak 4 kasus dari total 86 kasus kematian. Pada tahun 2015 terdapat 131 total kasus kematian, namun hanya didapatkan 3 kasus dengan terpapar alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2015 memiliki jumlah kasus kematian korban terpapar alkohol paling sedikit selama periode 2014 sampai 2017. Nah, pada tabel pertama itu ada jumlah kasus kematian korban terpapar alkohol per tahun dari 2014 sampai 2017. Pada tahun 2014 ada 4 kasus, 2015 ada 3 kasus, 2016 6 kasus, 2017 4 kasus. Total kasusnya ada 17 kasus. Kemudian pada tahun 2014 itu ada 23,5%, 2015 17,6%, dan seterusnya sampai 2017 yang totalnya 100%. Kemudian tabel 2 itu ada distribusi kasus menurut usia. Kategori usia 17 sampai 25, usia 17 sampai 25, usia 26 sampai 35, usia 36 sampai 45, usia 46 sampai 55, usia 56 sampai 64. Jumlahnya 47420, itu totalnya 17. Nah, untuk kategori usia 56 sampai 64 itu didapatkan 0 jumlah dan persen, berarti pada usia tersebut tidak ada yang menggunakan penyalahgunaan alkohol pada usia segitu pada tahun 2014 sampai 2017 berdasarkan hasil data.
Kemudian kematian korban terpapar alkohol yang diautopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Prof. RD Kando Manado periode 2014 sampai 2017 semua berjenis kelamin laki-laki dari total 17 kasus dan 100%. Kemudian penyebab kematian terbanyak akibat kekerasan sajam, yaitu ada 15 kasus dengan persentase 88,2%. Penyebab kematian lainnya dalam tubuh ialah peradangan akut kelenjar, ludah perut, dan gagal jantung. Masing-masing satu kasus persentase 11,7%. Kemudian bahasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kematian korban terpapar alkohol di bagian kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Kando periode 2014 sampai 2017 tidak cenderung meningkat ataupun menurun setiap tahunnya, melainkan bersifat fluktuatif atau tidak menentu. Dan data dari RSUP Prof. Dr. D. Kando Manado periode 2014 sampai 2017 mengenai kasus kematian yang menunjukkan lambung kerbau alkohol ini justru diduduki oleh penyebab kematian karena kekerasan tajam dengan ciri-ciri luka tusuk. Kemudian dapat saya simpulkan, simpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka kejadian kematian korban terpapar alkohol tidak cenderung meningkat ataupun menurun tiap tahunnya, melainkan bersifat fluktuatif atau tidak menentu. Kematian akibat terpapar alkohol paling banyak terjadi pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, lambung berbau alkohol sebagai tanda khas jenazah dengan penyebab kematian akibat kekerasan benda tajam. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.